Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di tutorial MySQL Workbench. Saya Agus Purwantoro. Dalam tutorial kali ini kita akan belajar bersama tata cara membuat DDL dan mengelola database yang saya beri nama toko burung online dengan menggunakan beberapa tabel, yaitu ada tabel pelanggan, tabel produk, tabel pesanan, dan tabel detail pesanan. Langkah pertama untuk membuat database dan menggunakannya itu adalah membuat database, membuat perintah create database yang saya beri nama toko manu. Kemudian use toko manu, dan kebetulan ini sudah saya bikin semua ya. Jadi sudah saya buat, jadi tinggal mereview aja. Karena juga biar waktunya tidak kebanyakan ya. Baik. Ya, langkah kedua membuat tabel pelanggan. Ya, tabel pelanggan ini ada beberapa kolom yang diperlukan, yaitu ada ID pelanggan itu sebagai primary key, terus kemudian nama, email, alamat, dan nomor telepon bisa dilihat di sini. Kemudian memasukkan data pelanggan. Ya, perintah ini menambahkan beberapa data pelanggan ke dalam tabel pelanggan menggunakan insert into pelanggan. Ya, ada nama, email, alamat, dan nomor telepon. Jadi ini diurutkan saja. Ini datanya. Kemudian yang langkah ketiga itu memeriksa data pelanggan atau menampilkan data pelanggan nih dengan cara seperti ini. Ada select, bintang, from, kemudian pelanggan ya. Yang selanjutnya itu membuat tabel produk. Ya, tabel produk ini ada beberapa kolom yang diperlukan, yaitu ada ID produk itu sebagai primary key, kemudian nama produk, kemudian harga, kemudian stok. Ya, langkah kedua memasukkan data produk. Ya, perintah ini menambahkan beberapa data ke produk dalam tabel produk, yaitu menggunakan insert into produk. Ada nama produk, harga, dan stok bisa dilihat. Kemudian memeriksa data produk, ya, menampilkan data produk menggunakan perintah select bintang from produk ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat tabel pesanan. Tabel pesanan ini diisi dengan kolom-kolom yang diperlukan, termasuk foreign key-nya yang menghubungkan ke tabel pelanggan yang atas tadi ya. Ya, ada kolom-kolom itu ini ya, ada ID pesanan, ID pelanggan, kemudian tanggal pesanan, total harga. Dan ini foreign key-nya itu menghubungkan ke pelanggan ya. Kemudian memasukkan data pesanan. Perintah ini menambahkan beberapa data pesanan ke dalam tabel pesanan, yaitu menggunakan insert into pesanan. Ada ID pelanggan, tanggal pesanan, dan total harga. Kemudian memeriksa atau menampilkan data pesanan, yaitu menggunakan select bintang from pesanan. Langkah selanjutnya membuat tabel detail pesanan. Membuat tabel detail pesanan ini diperlukan kolom-kolom yaitu ada ID detail, ID pesanan, ID produk, jumlah, dan harga. Dan untuk menghubungkannya foreign key-nya itu ada ID pesanan dengan tabel pesanan, kemudian tabel ID produk dengan tabel produk. Selanjutnya memasukkan data detail pesanan, yaitu menambahkan beberapa data detail pesanan ke dalam tabel detail pesanan. Memakai insert into. Ya, ini diurutkan aja ya dari yang ID detail, ID pesanan, kemudian ada ID produk, ada jumlah, dan harga. Jadi diurutkan aja dari atas begitu. Kemudian untuk menampilkan itu menggunakan select bintang from detail pesanan. Ini coba saya execute semua. Ya, sudah oke ya, ini sudah tidak ada kesalahan. Kemudian yang kedua menggunakan fungsi agregat. Fungsi agregat yaitu ada menghitung jumlah total pelanggan, itu menggunakan select count bintang as total pelanggan from pelanggan. Jadi menghitung jumlah total pelanggan. Kemudian menghitung jumlah total produk yang tersedia menggunakan select sum
as total produk dari produk. Kemudian menghitung total penjualan. Perintah ini menghitung total penjualan dari tabel pesanan ya, dari tabel pesanan menggunakan select sum total harga as total penjualan dari pesanan. Kemudian menghitung rata-rata produk ya. Ini dari tabel produk ya. Jadi ada select APG itu untuk menghitung rata-rata dari produk ya. Baik, sekarang kita lanjut ke fungsi join ya. Fungsi join yang pertama adalah menggabungkan tabel pelanggan dan tabel pesanan. Jadi fungsi join ini fungsinya untuk menggabungkan tabel satu dengan tabel yang lainnya. Yang pertama menggabungkan tabel pelanggan dan pesanan untuk mendapatkan informasi setiap pesanan setiap pelanggan. Jadi seperti ini join itu digunakan untuk menggabungkan tabel pelanggan menggunakan alias atau P. Kemudian query-nya seperti ini dan hasilnya seperti ini. Baik, yang kedua menggabungkan tabel pesanan dan detail pesanan untuk mendapatkan rincian setiap pesanan. Jadi query-nya seperti ini dan hasilnya. Kemudian yang ketiga menggabungkan tabel pelanggan, pesanan dan detail pesanan untuk mendapatkan informasi lengkap pesanan setiap pelanggan. Jadi ini 3 tabel digabung. Query ini menghasilkan informasi lengkap termasuk nama pelanggan, detail pesanan dan produk yang dipesan. Gitu. Kemudian yang keempat menggabungkan tabel produk dan detail pesanan untuk mendapatkan informasi produk yang terjual. Jadi seperti ini, hasilnya juga seperti ini. Menggunakan fungsi sum ini digunakan untuk menghitung total produk yang terjual. Kemudian yang kelima menggabungkan tabel pelanggan, pesanan, detail pesanan dan produk untuk mendapatkan total belanja setiap pelanggan. Jadi ini 4 tabel digabung dengan sum ini digunakan untuk menghitung total belanja. Kemudian yang keenam menggabungkan tabel pelanggan dan pesanan menggunakan left join untuk mendapatkan pelanggan yang belum melakukan pesanan. Jadi left join ini digunakan untuk menggabungkan semua tabel dari tabel pelanggan dan hanya data yang cocok dari tabel pesanan. Memakai where PID pesanan is null digunakan untuk mendapatkan pelanggan yang belum melakukan pesanan. Kemudian yang ketujuh menggabungkan tabel produk dan detail pesanan menggunakan rejoin ya. Rejoin ini digunakan menggabungkan semua data dari tabel detail pesanan dan hanya data yang cocok dari tabel produk. Jadi mungkin tidak ada ya yang produk yang belum pernah terjual. Kemudian menggabungkan tabel pelanggan, pesanan, dan detail pesanan menggunakan full outer join untuk mendapatkan semua data termasuk data yang tidak berhubungan. Full outer join ini menggunakan kombinasi left join dan right join dengan union untuk mendapatkan semua data yang tidak berhubungan. Kemudian yang terakhir ada menggabungkan tabel pesanan dan detail pesanan untuk mendapatkan pesanan yang memiliki lebih dari satu item. Jadi yang memiliki lebih dari satu item ya, menggunakan fungsi count juga, terus having count digunakan untuk mendapatkan pesanan yang memiliki lebih dari satu, begitu. Kemudian lanjut kita ke fungsi string ya. Fungsi string yang pertama untuk menambahkan nama depan dan nama belakang pelanggan. Jadi ini hasilnya seperti ini. Ini tidak ada nama belakang, jadi menggunakan last name. Kontak menggunakan kontak. Kemudian yang kedua mendapatkan domain. Jadi ada gmail.com, ada yahoo.com menggunakan substring index. Kemudian yang ketiga fungsi string untuk mendapatkan karakter pertama dari pelanggan menggunakan left nama, mengambil left ini mengambil satu karakter dari nama, dari awal string nama, begitu ya. Kemudian yang keempat membuat fungsi string mengubah nama menjadi huruf besar menggunakan upper, menggunakan upper.
Kemudian menggunakan fungsi string untuk mengubah nama produk menjadi huruf kecil, itu menggunakan lower. Kemudian mengganti spasi dengan tanda underscores, jadi nama underscores atau nama produk underscores itu menggunakan replace ya. Kemudian fungsi string untuk mendapatkan panjang karakter dan nama dari nama produk. Jadi menggunakan char length. Kemudian fungsi selanjutnya untuk memeriksa apakah nama produk mengandung kata burung. Nah, ini menggunakan INSTR, ini bacanya apa ya? Ya. Ini. Kemudian yang terakhir membuat fungsi string untuk menghapus spasi di awal dan di akhir nama produk menggunakan trim ya. Nah, itulah adalah tutorial DDL atau tutorial sederhana membuat database di MySQL Workspace. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.